Amin. Ya, dalam ayat yang kita doa bacakan tadi ya, 1 Petrus 3 ayat 7, Petrus menggunakan ungkapan khusus yang lain lagi tentang kasih karunia, yaitu kasih karunia hayat. Ya, hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia hayat. Ya, Paulus sendiri tidak menggunakan ungkapan yang khusus ini, ya, kasih karunia hayat. Ya, orang-orang Kristen sudah terbiasa mendengar kasih karunia keselamatan atau kasih karunia pengampunan. Tetapi perkara kasih karunia hayat itu hanya ada di tengah-tengah kita, ya. Kita bersyukur buat perkara ini. Ya, garis besar hari kelima, 6 Romawi 6. Kasih karunia hayat adalah warisan bagi seluruh kaum beriman, tak peduli kuat atau lemah. Ya, jadi orang-orang pilihan Tuhan, kaum beriman, saudara-saudari kita, ada yang kuat dan ada yang lemah. Tetapi semua kaum beriman itu diciptakan sebagai bejana, ya, untuk menampung Kristus sebagai harta. Ya, 2 Korintus 4 ayat 7. Dan di dalam 2 Timotius 2 ayat 21, semua kaum beriman itu adalah bejana yang terhormat. Kalau di LAI-nya tuh bejana mulia. Tetapi kita bisa terjemahkan dengan bejana yang terhormat. Ya, jadi semua kaum beriman, yang lemah maupun yang kuat, adalah bejana yang terhormat menurut 2 Timotius 2 ayat 21. Jadi itulah alasannya tadi kita mendoa bacakan, hormatilah mereka sebagai teman pewaris karunia hayat. Ya. Jadi saudara-saudari, seburuk-buruknya saudara-saudari kita, selemah-lemahnya saudara-saudari kita dalam gereja, mereka adalah bejana yang terhormat. Ya, kenapa terhormat? Karena menurut 2 Timotius 2 ayat 1, mereka itu sudah dipisahkan, ya, dikuduskan, itu dipisahkan. Mereka itu berguna bagi Tuhan. Mungkin di mata Anda mereka nggak berguna, tapi mereka itu sudah dipilih, sudah ditentukan. Ya, kita menganggap mereka tidak berguna, tapi bagi Allah mereka berguna. Ya, mereka telah disediakan untuk pekerjaan yang baik dan mulia. Disediakan di sini tuh diproses. Ya, itulah saudara-saudari, mengapa kita harus memberi hormat, menghormati,
dalam arti mengasihi dan bersimpati. Ya, kita mudah sih bersimpati kepada saudara-saudari yang kuat, ya. Tetapi kita seringkali tidak menghargai, kurang menghormati saudara-saudari yang lemah, yang kelihatannya buruk, ya. Ingat, semua orang percaya yang telah percaya ke dalam Tuhan Yesus adalah bejana yang terhormat. Hormatilah mereka. Kasihi, beri simpati sebagai teman-teman pewaris bersama. Saudara-saudari dalam gereja adalah teman-teman pewaris. Jikalau Anda hidup bersama dalam hidup gereja, Anda lebih cepat matang dalam hayat karena Anda memiliki teman-teman pewaris. Ya. Cuma secara khusus Petrus berpesan teman pewaris ini tuh adalah istri. Ya. Secara khusus Petrus berpesan kepada para suami-suami Kristen bahwa istri mereka, yaitu bejana yang lebih lemah, itu harus diberi penghormatan karena mereka juga adalah bejana yang terhormat, ya. Dan selain mereka adalah bejana yang terhormat, sebetulnya suami istri itu saling membantu, ya. Suami istri itu saling membantu. Istri mungkin banyak menyadari suaminya bisa membantu, tetapi kadang-kadang suami merasa istrinya menyusahkan, bukan membantu. Ya, padahal ya suami istri itu saling membantu dalam perkara menerima warisan hayat. Ya. Cuman sayang sekali banyak yang tidak menganggap demikian. Banyak yang menganggap pasangan mereka itu menyusahkan. Ya. Padahal ya saudara kita di FKKP pembacaan hari kelima berkata, jika istri Anda baik, Anda tidak akan memiliki kasih karunia sebanyak jika istri Anda menyulitkan Anda. Jadi semakin menyulitkan, semakin banyak dapat kasih karunia. Ini berlaku juga untuk ya istri-istri terhadap suami mereka. Ya, jika pasangan Anda baik, Anda tidak akan memiliki kasih karunia sebanyak jika pasangan Anda itu menyulitkan Anda. Ya. Pasangan kita itu adalah teman pewaris, saudara-saudari. Teman pewaris, di balik kata teman pewaris itu ada makna bahwa kalau Anda tidak ditemani, Anda tidak akan mewarisi hayat sebanyak jika Anda ditemani. Gitu. Jadi kita perlu teman gitu, yang sama-sama hidup, berkoordinasi, saling menolong untuk lebih banyak menerima warisan hayat. Ya, semakin lemah, semakin menyulitkan, semakin banyak menerima hayat. Ya. Anak-anak kita pun sama prinsipnya, saudara-saudari. Semakin banyak masalah yang ditimbulkan dari anak-anak, semakin banyak anak-anak ya masalahnya semakin beraneka ragam. Ya, tetapi
melalui beraneka ragam masalah, kita akan menikmati beraneka ragam aspek-aspek kasih karunia. Tadi kita doa baca 1 Petrus 4 ayat 10. Kata pengelola yang baik dari anugerah Allah, itu teks aslinya itu adalah pengelola yang baik dari beraneka ragam anugerah Allah atau beraneka ragam kasih karunia Allah. Nah, semakin banyak masalah, semakin banyak penderitaan, semakin beraneka ragam penderitaan, maka kita akan memiliki semakin beraneka ragam kasih karunia. Ya, saudara kita mengatakan, jika Anda memiliki 4 orang anak, Anda akan menikmati anugerah dalam 4 aspek. Memiliki lebih banyak anak akan menikmati lebih banyak aspek kasih karunia. Ya, jadi saudara-saudari, oh Tuhan Yesus, inilah ungkapan khusus yang Petrus pakai. Ya, tadi ada kasih karunia hayat. Dan di 1 Petrus 4:10 ada berbagai ragam kasih karunia. Ya, memang Petrus ini memiliki ungkapan-ungkapan yang khusus, ya, yang tidak disampaikan oleh Paulus. Ya, kita ini sudah menerima kasih karunia awal, saudara-saudari. Namun, kita sudah bahas ini bahwa di 1 Petrus 1 ayat 2, kasih karunia ini perlu dilipat gandakan, ya, semakin melimpah. Saudara-saudari, kasih karunia awal ini perlu dilipat gandakan. Sebetulnya hanya ada satu kasih karunia itu, yaitu Kristus sebagai kenikmatan. Tetapi Kristus itu al-muhid, sehingga berbagai kenikmatan Kristus itu bisa beraneka ragam. Kristusnya hanya satu, tapi aspek-aspek kasih karunia Kristus ini beraneka ragam, ya, saudara-saudari. Dan kita sudah melihat di garis besar hari pertama, Romawi 2 yang poin A, bahwa kasih karunia itu bisa berlipat ganda, ya, bisa menjadi beraneka ragam terhadap kita itu melalui penderitaan-penderitaan, pembatasan-pembatasan, dan kelemahan-kelemahan kita. Ya, kasih karunia adalah Kristus sebagai pemikul beban kita. Ya, Kristus itu kenikmatan kita bahkan ketika kita sedang memikul beban penderitaan. Kita bisa menikmati Kristus sebagai pemikul beban kita. Oh, saudara-saudari, semakin banyak jenis beban-beban kita, jenis penderitaan-penderitaan kita, semakin banyak pengalaman penderitaan beraneka ragam, maka semakin banyak kesempatan untuk mengalami Kristus sebagai pemikul beban, sebagai kasih karunia. Sehingga pada akhirnya Anda memiliki beraneka ragam kasih karunia. Ya. Itulah 1 Petrus 4 ayat 10. Tapi di LAI-nya nggak ada beraneka ragam kasih karunia. Ya, kita bersyukur ada FKKP bisa lebih mengenal, lebih tepat, akurat, sesuai. Ya. Jadi saudara-saudari,
Jika Anda mengalami berbagai macam pengalaman penderitaan, tetapi ingat yang kemarin ya, mengalaminya itu dalam persekutuan intim dengan Kristus ya. Ingat pelajaran kemarin, mengalami penderitaan itu dalam kesadaran akan keberadaan Allah di dalam roh Anda. Itu ya. Jikalau Anda mengalami berbagai ragam pengalaman penderitaan di dalam persekutuan yang intim dengan Allah dan dengan Kristus, maka Anda akan memiliki berbagai ragam kasih karunia. Semakin banyak pengalaman penderitaan, semakin banyak aspek-aspek kasih karunia yang Anda miliki. Ya, saudara-saudari, tadi kita doa baca kan, 1 Petrus 4 ayat 10. Tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari beraneka ragam kasih karunia. Jadi tiap-tiap orang. Kenapa tiap-tiap orang? Karena memang situasi dan lingkungan tiap-tiap orang itu beda-beda. Sehingga tiap-tiap orang itu mengalami aneka ragam kasih karunia. Itulah sebabnya kalau kita senantiasa hidup gereja, banyak bersekutu dengan saudara-saudari, kita pun diperkaya gitu, ya. Ya, bukan berarti kita dengar kesaksian gitu tentang kesaksian penderitaan, bukan itu maksudnya. Ya, mungkin saja ya peristiwa-peristiwa penderitaan itu tidak diceritakan. Kan kalau di kekristenan sih kebiasaannya seperti itu kan, yang diceritakan bukan firman, tapi peristiwa-peristiwanya. Tetapi di tengah-tengah kita kan kita tidak bersaksi peristiwa-peristiwa seperti itu. Kita hanya bersaksi firman, kita hanya bicara firman dalam setiap sidang. Tetapi walaupun demikian, karena aspek-aspek kasih karunia itu bermacam-macam, jadi setiap terang yang kita dapatkan beda-beda melalui setiap orang. Jadi semakin kaya gitu ya kalau kita rajin bersekutu, rajin bersidang, mendengar pembagian nikmat dari berbagai jenis pengalaman saudara-saudari. Itu pasti akan diperkaya ya. Itu adalah berkat korporat, berkat bersidang saudara-saudari. Karena kasih karunia Allah tuh beraneka ragam, sesuai dengan situasi dan lingkungan kita masing-masing, saudara-saudari. Ya. Bahkan situasi dan lingkungan kita berbeda dengan situasi dan lingkungan saudara Watchmeni, saudara Witnessly. Ya. Sama mustikanya, sama berharganya. Allah menempatkan Anda dalam situasi yang khusus, lingkungan yang khusus, agar Anda menikmati anugerah Allah yang khusus bagi Anda. Bersyukurlah untuk setiap situasi dan lingkungan. Ya, semakin banyak pengalaman penderitaan, aspek-aspek kasih karunia akan semakin banyak kita miliki. Jika Anda kekurangan pengalaman aneka ragam penderitaan, Anda tidak akan menikmati banyak aspek kasih karunia. Ya, oh Tuhan Yesus, betapa kita memerlukan banyak pengalaman penderitaan agar kita menjadi saudara-saudari yang memiliki beraneka ragam kasih karunia. Ya, semoga kita menjadi pengelola dari beraneka ragam kasih karunia. Ya, sehingga gereja lokal kita diperkaya
oleh keberadaan kita. Ya, dan saudara-saudari, sebetulnya beraneka ragam penderitaan itu membuat Anda dan saya menjadi orang-orang yang rendah hati, saudara-saudari. Ya, rendah hati itu adalah syarat untuk menerima kasih karunia hayat. Ya. Itulah sebabnya Petrus berkata di dalam pasal 5 ayat 5 bahwa Allah menentang orang yang angkuh, tetapi memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Ya, kita semua, ya semua tanpa kecuali manusia, semua manusia itu sudah jatuh. Semua manusia itu punya sifat angkuh. Ya, bahkan kerendahan hati pun bisa dipamerkan gitu ya. Itu semua keangkuhan. Ada yang memamerkan hartanya, kehebatannya, jadi kelihatannya seperti orang sombong ya. Tetapi ada juga yang memamerkan kerendahan hatinya. Ya, itu lebih nggak kelihatan sih. Kelihatannya kayak rendah hati, padahal dia sedang sombong terhadap kerendahan hati yang dia miliki. Jadi pada dasarnya semua orang tuh angkuh. Ya. Dan orang-orang yang angkuh tidak bersyarat menerima kasih karunia. Orang-orang yang tidak angkuh itulah orang-orang yang selalu memohon belas kasihan Tuhan, berharap Tuhan membelas kasihaninya, merasa tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Kristus dan gerejanya. Jikalau Anda senang menyendiri, artinya Anda angkuh. Anda tidak merasa membutuhkan saudara-saudari lain. Itu keangkuhan yang sesungguhnya, saudara-saudari. Bisa jadi orang ini sangat ramah, lemah lembut, tidak pernah meninggikan pencapaiannya. Bisa jadi, tapi asalkan dia senang menyendiri, tidak suka hidup gereja, tidak suka bersekutu dengan saudara-saudari, itulah keangkuhan yang sesungguhnya. Merasa tidak memerlukan tubuh Kristus, merasa bisa hidup sendiri. Ya, orang-orang seperti ini tidak akan menerima banyak kasih karunia hayat. Ya, Allah menentang orang yang angkuh, tetapi memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Ya, 1 Petrus 5 ayat 5. Oh, saudara-saudari, semoga kita menjadi pengelola dari berbagai ragam kasih karunia. Ya, kita berkoordinasi bersama saudara-saudari. Semakin kita berkoordinasi, semakin beraneka ragam kasih karunia yang bisa kita suplaikan kepada aneka ragam saudara-saudari dengan permasalahan-permasalahan mereka yang beraneka ragam. Ya, semoga Tuhan memperkaya Anda dan saya dengan aneka ragam kasih karunia, saudara-saudari. Jika kita rendah hati, melalui direndahkan oleh tangan Allah yang kuat, kasih karunia datang. Tetapi jika Anda angkuh, Anda merasa bisa hidup sendiri, kasih karunia pergi. Dan gereja dirugikan. Ya, sekali lagi penderitaan saudara-saudari yang kita bahas di hari pertama, Romawi kedua garis besar, adalah saluran kasih karunia. Ya, semacam pipa-pipa atau selang-selang ya, yang menyalurkan kasih karunia, menginfuskan kasih karunia ke dalam kita. Itulah penderitaan, saluran kasih karunia. Ya,
melalui penderitaan, saudara-saudari, yang memang kita jalani dalam kesadaran akan keberadaan Allah. Ingat yang kemarin ya, dalam persekutuan yang intim. Ya, dalam situasi-situasi penderitaan demikian kita akan disempurnakan. Kita akan diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan melalui penderitaan-penderitaan. Ya, 1 Petrus 5 ayat 10. Ya, saudara kita mengatakan di FKKP, ya, karena kelemahan saya, hampir setiap hari adalah hari penderitaan bagi saya. Tetapi Allah telah menyempurnakan, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saya melalui penderitaan. Ya. Nah, itu hari kelima. Sekarang hari ke-6, Romawi yang ke-10. Kasih karunia yang benar dari Allah adalah kasih karunia, di mana bersama dengan pengetahuan kita akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kaum beriman harus bertumbuh kepada kemuliaannya sekarang dan sampai kekekalan. Ya, jadi doa bacanya di hari ke-6 tuh, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Ya, saudara-saudari, kasih karunia itu adalah diri Allah sendiri di dalam Kristus. Kasih karunia itu adalah satu persona yang adalah roh pemberi hayat disalurkan ke dalam kita. Ya, jadi karena kasih karunia ini adalah Allah sendiri yang telah berbaur dengan kita, maka kita perlu bertumbuh dalam pertumbuhan Allah. Ya. Allah sebagai kasih karunia ini harus bertumbuh, semakin memenuhi kita, membuat rumahnya di dalam kita, membentuk kita. Semuanya itu adalah pertumbuhan kasih karunia. Pertumbuhan kasih karunia ini adalah Allah sendiri bertumbuh di dalam kita. Ya, di dalam dirinya sendiri Allah nggak perlu bertumbuh. Tetapi di dalam diri kita Allah perlu bertumbuh. Ya, apa yang disampaikan di hari ke-6 itu sebetulnya adalah suatu kesimpulan dari tulisan-tulisan Petrus. Ya, yang menunjukkan bahwa apapun yang dia tulis itu adalah dari kasih karunia, di dalam kasih karunia, oleh kasih karunia, dan melalui kasih karunia. Jadi inilah beraneka ragam kasih karunia di dalam surat-surat Petrus. Nah, saudara-saudari, perampungan dari pengalaman kita akan kasih karunia itu adalah gereja sebagai tubuh Kristus. Ini sasarannya. Ya. Sasaran dari pengalaman kasih karunia itu bukan untuk membuat Anda dan saya menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih rohani. Tidak, Allah tidak mau orang Kristen baik yang individu. Allah menginginkan gereja, tubuhnya, dan semuanya itu dapat dilaksanakan, dikerjakan oleh pengalaman-pengalaman kita akan beraneka ragam kasih karunia. Akhirnya sasaran Allah adalah gereja sebagai tubuh Kristus itu terbangun. Ya, hasil dari kasih karunia itu adalah gereja. Itu yang kita baca di pembacaan hari ke-6 besok ya. Dan gereja dikatakan ya adalah puisi Allah atau karya seni Allah yang dipamerkan oleh Allah.
Oh, luar biasa saudara-saudari. Hasil dari pengalaman-pengalaman kasih karunia Anda tuh akan menjadi karya seni bagi Allah. Satu puisi indah yang diperdengarkan kepada alam semesta. Ya, itulah sebabnya selemah-lemahnya kaum beriman, tetap Allah akan membuat mereka bejana yang terhormat, akan membuat mereka menjadi puisi yang indah. Ya, itu ayatnya Efesus 2 ayat 10 ya. Kita ini buatan Allah. Teks aslinya kita ini puisi Allah. Ya, catatan kakinya mengatakan karya seni. Semua keindahan-keindahan ini adalah keindahan gereja yang dihasilkan dari pengalaman-pengalaman penderitaan yang kita lewati dalam kesadaran akan keberadaan Allah. Kita melewati banyak penderitaan dalam persekutuan intim dengan Allah. Hasilnya kasih karunia diperkaya di dalam kita. Hasilnya kita akan menjadi suatu puisi yang indah, saudara-saudari. Karya seni yang indah. Itulah yang menyebabkan Rasul Paulus menganggap semuanya sampah jikalau dibandingkan dengan kasih karunia hayat. Ya, apapun yang Paulus sampaikan ya tentang pewahyuan, pengenalan akan Kristus, itu sebetulnya kasih karunia hayat yang disampaikan oleh Petrus. Ya. Saudara-saudari, kita harus mengejar hayat ini. Ya, hayat ini adalah Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung di dalam Roh pemberi hayat, menyalurkan hayat ini, perampungan Allah Tritunggal sebagai kasih karunia hayat bagi kita. Ya. Oh Tuhan Yesus, hayat ini sebetulnya adalah kedatangan Allah bagi Anda dan saya. Ya. Jikalau orang-orang Kristen mendambakan hadirat Allah, mendambakan Allah mendatanginya, sebetulnya Allah datang tuh adalah hayat datang. Allah masuk tuh hayat masuk. Yang menjadi kasih karunia. Kehidupan Kristen yang sejati itu bukan perkara melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang tepat, bukan, saudara-saudari. Kehidupan Kristen yang sejati itu adalah bukan perkara masalah benar atau salah, tetapi mengambil hayat sebagai prinsip kehidupan. Ya, kehidupan Kristiani yang tepat itu adalah mengambil hayat sebagai prinsip kehidupan. Apapun yang dari hayat Allah, itulah yang Allah kehendaki. Ya, dan apapun yang bukan dari hayat, entah itu baik, tepat, bagus, Allah tolak, saudara-saudari. Semoga Tuhan membelas kasihani kita menjadi pengelola hayat, yaitu kasih karunia hayat dalam aspek-aspek yang kaya, dalam aneka ragam kasih karunia hayat. Ya, jadi kasih karunia hayat memang hanya ada satu hayat, tetapi dalam beraneka ragam yang kaya dan limpah. Semakin banyak kita mengalami aneka ragam situasi, aneka ragam kondisi, Anda akan semakin menjadi pengelola yang baik, yang mengelola beraneka ragam kasih karunia hayat. Semoga Tuhan memberkati kita, ya kita bisa menyelesaikan proses ini, menjadi gerejanya yang terbangun, anggota-anggota tubuh yang terbangun, sebab hanya saudara-saudari yang terbangun ke dalam gereja yang bisa menjadi puisi yang indah, yang bisa menjadi karya seni Allah, ya, dan akhirnya kita bisa tuntas menikmatinya di zaman ini. Tidak perlu lagi mengalami penderitaan di zaman yang akan datang, karena kita sudah banyak menderita di zaman yang sekarang dalam persekutuan intim dengan Tuhan. Ya, itulah kenikmatan saya, saudara-saudari, ya, di hari ke-5 dan ke-6. Sekarang masih banyak waktu.
Silahkan saudara-saudari berbagi nikmat. Saya sudah lama tidak mendengar saudari Lani nih berbagi nikmat. Dulu paling rajin ya. Yuk berbagi nikmat lagi. Amin. Silahkan. Puji Tuhan, saya izin undur. Amin. Amin, saudara-saudari. Puji Tuhan, kita sudah mendapatkan terang pada pagi ini. Silahkan saudara-saudari, kita berbagi kenikmatan apa yang sudah kita nikmati pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, silakan saudari. Iya, Bapak Ibu, saya mau bertanya, apakah iman seseorang itu sama? Dan tadi dikatakan, ya maaf ya, yang pertama saya mau bertanya, iman kita itu apakah sama dan penderitaan itu apakah memang sama diberikan kepada Tuhan atau memang ada yang dikhususkan dan ada yang memang diberikan kalau memang dia berat-berat gitu. Itu ya yang kedua. Kemudian yang kedua, tadi beliau mengatakan bahwa bukan kita yang bertumbuh di dalam Allah, tapi Allah yang bertumbuh di dalam kita. Nah, ini saya tidak paham bagaimana ini gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, jangan ragu, silahkan menanggapi ya semua. Silahkan berlatih. Amin. Silakan saudara-saudari, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari saudari Agustina? Amin. Saya coba jawab, iman yang diberikan kepada orang apakah sama? Ya, dalam Roma 10 ayat 17, saudara-saudari ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oh Tuhan Yesus, ketika orang dilahirkan kembali, itu berdasarkan firman yang dia dengar. Dan firman ini adalah diri Allah atau diri Kristus. Jadi ketika orang percaya Tuhan, Kristus masuk ke dalam orang itu. Kristusnya itu Kristus yang sama, saudara-saudari semua ya. Kristus itu ya yang sama, Kristus yang satu itu. Tuhan yang juru selamat kita, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia itu. Itulah iman yang kita terima. Semua orang percaya menerima iman yang sama. Itu untuk perkara imannya, saudaranya. Dan penderitaan-penderitaan yang khusus atau penderitaan yang tidak khusus yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita itu, penderitaan saya rasa semuanya itu khusus ya. Penderitaan itu sama. Ya, khususnya itu maksudnya Allah memberikan penderitaan kepada kita itu untuk menanggulangi sifat dosa kita. Semua manusia memiliki sifat dosa masing-masing. Ya, penderitaan atau situasi lingkungan itu juga khusus diberikan kepada setiap orang. Mungkin penderitaan saya dengan penderitaan saudari tidak sama. Saudari memiliki penderitaan khusus, saya pun memiliki penderitaan khusus. Tetapi motivasi Allah, motivasi hayat ilahi ini tetap sama. Menanggulangi sifat dosa di dalam kita agar Allah itu di dalam kita bertumbuh. Ketika Allah bertumbuh di dalam kita, sifatnya, unsurnya ditambahkan ke dalam kita, elemen-elemennya, atribut-atributnya, kita bisa bertumbuh di dalam Allah. Sehingga ada pertumbuhan Allah dengan manusia itu di dalam roh, yang di dalam roh kita. Sehingga roh kita ini menjadi suatu tempat pembangunan. Adanya suatu pembangunan itu karena pertumbuhan. Ini yang disebut
pembangunan tubuh itu sebenarnya pembangunan Allah di dalam roh kita secara korporat. Secara individu kita mengalaminya, secara korporat bersama-sama kita membentuk tubuh Kristus yang universal. Tuhan, ini dari saya, mungkin bisa dikoreksi atau ditambahkan. Amin. Amin, saudari. Silakan saudara-saudari melanjutkan bagi nikmat pada pagi hari ini. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Semoga bisa terjawab pertanyaan saudari Agustina. Saya untuk pagi hari ini mau berbagi nikmat apa yang sudah disampaikan oleh saudara kita, apa yang saya dapatkan pagi hari ini. Berita pagi hari ini mengajak kita untuk merenungkan posisi kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Meskipun kita mungkin melihat beberapa dari kita sebagai lemah atau tidak mampu, ditekankan bahwa semua orang beriman, tak peduli seberapa kuat atau lemah mereka, adalah bejana yang terhormat. Ini berarti bahwa setiap individu yang percaya kepada Kristus memiliki nilai dan tujuan di mata Allah. Dalam konteks ini, saudara-saudari, kita diajarkan untuk saling menghormati dan mengasihi satu sama yang lain tanpa terkecuali. Kekuatan dan kelemahan dalam tubuh Kristus adalah hal yang biasa. Kita semua saling membutuhkan melalui penderitaan dan tantangan yang kita hadapi. Kita bisa mengalami dan menikmati berbagai aspek kasih karunia Allah, penyertaan dan persekutuan kita dalam jemaat dalam tubuh Kristus memperkaya iman kita dan memberikan kita wawasan tentang kasih karunia yang beraneka ragam. Puji Tuhan, Tuhan Yesus ya. Kita diingatkan pagi ini untuk selalu rendah hati, menerima satu dengan yang lain, dan memahami bahwa setiap orang juga berproses dalam perjalanan iman mereka. Dengan bersekutu, kita bisa saling mendukung dan memperkuat satu sama lain dalam menghadapi tantangan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita pagi ini diajak untuk tidak fokus pada pengalaman individu, tetapi untuk mengingatkan bahwa tujuan Allah adalah untuk membangun gerejanya sebagai tubuh Kristus yang utuh, yang indah, dan yang terhormat. Setiap pengalaman kita, saudara-saudari, termasuk penderitaan, pada akhirnya berkontribusi pada keindahan gerejanya. Itu yang bisa saya dapatkan untuk berita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, mulia bagi nama Tuhan. Amin, saudara. Silakan saudara-saudari yang lain untuk melanjutkan. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari, bahwa saya menikmati di sini ternyata bahwa kita semua adalah pengelola kasih karunia itu. Jadi beragam-ragam ya kasih karunia. Nah, setiap orang pasti menikmati kasih karunia yang berbeda-beda. Kasih karunia ini yang berbeda-beda pasti adalah hasil dari pengalaman secara pribadi atau penderitaan yang kita alami. Nah, di sini kasih karunia ini juga merupakan warisan kita. Semua orang beriman pasti harus memiliki ini. Karena kita sadar atau tidak sadar, setiap hari sebenarnya kita sedang mengalami
kasih karunia ini, karena banyak sekali ya situasi yang kita hadapi secara pribadi. Entah kan tadi dibilang entah suami, kadang suami istri menyulitkan suami, demikian juga suami menyulitkan istri, atau sebaliknya anak-anak. Nah, situasi-situasi yang sulit inilah kita bisa mengalami kasih karunia, karena setiap orang untuk bisa menghadapi setiap persoalan atau problem itu tidak mungkin dengan kemampuan dia. Pasti ada kasih karunia yang Tuhan siapkan di dalam kita. Nah, untuk perkara ini pasti semua orang itu menjadi pengelola. Setiap kita yang sudah dilahirkan kembali adalah pengelola kasih karunia. Nah, beragam hikmat kasih karunia ini, atau lewat situasi-situasi yang kita alami, itu membuat kita menjadi orang yang rendah hati. Nah, tidak mungkin kita kalau tidak menghadapi persoalan, kita punya manusia yang jatuh. Manusia yang orang kaya, orang miskin pun ada kesombongan, karena itu sudah salah satu sifat manusia. Jadi selalu ada keangkuhan, ada kesombongan. Tapi lewat situasi kasih karunia ini yang setiap hari kita nikmati lewat setiap persoalan, membuat setiap orang itu pasti bisa rendah hati, tidak sombong. Karena orang yang rendah hati inilah pasti akan terus beroleh kasih karunia. Nah, di dalam gereja beragam-ragam itu akan terlihat. Banyak sekali orang menyampaikan pengalaman hidupnya, pasti salah satu berkat kasih karunia yang kita bisa nikmati. Nah, ini yang sudah dibicarakan tadi akhirnya merupakan satu keindahan, satu puisi yang bisa tertampak di dalam alam semesta ini, bahwa betul-betul Tuhan kita adalah Tuhan yang betul-betul mengaruniakan perkara ini bagi setiap kita sebagai anak-anak Allah yang telah dilahirkan kembali. Puji Tuhan, saudari-saudari, biar kita terus menghargai, menghormati, bahwa kita adalah bejana yang mulia, yang terus-menerus saling menghormati satu dengan yang lain. Itu juga kasih karunia. Kalau kita tidak bisa menghormati bejana yang mulia, orang-orang yang lemah di dalam gereja, dan kita tidak menghargai mereka, itu juga tidak berkenan kepada Tuhan. Menghormati mereka adalah satu kasih karunia, tidak mudah. Inilah kasih karunia yang terus-menerus menjadi bermacam ragam bagi kita, umat pilihan Tuhan. Amin. Tuhan, saudari. Amin, saudari. Silakan, masih ada kurang lebih 7 menit. Masih bisa 2 atau 3 saudara-saudari untuk dapat berbagi kenikmatan. Amin. Ya, yang saya dapatkan sepanjang minggu ini sampai hari ini adalah khususnya tentang yang sejak beberapa hari lalu juga dibagikan, khususnya penekanan kasih karunia sebagai kenikmatan akan Kristus, ya. Sesuatu yang secara umum hanya kita dapatkan di tengah-tengah kita, ya, di dalam pemulihan Tuhan. Memang ini satu perkara yang sangat sulit. Apa esensinya kenikmatan Kristus di dalam kehidupan kita, dan di dalam hal ini bisa terwujud dalam 2 hal, ya. Sama melalui suatu pengenalan, pemberitaan, kita menerimanya dalam wujud pengetahuan, ya. Berikutnya adalah tentunya yang dikehendaki Tuhan sendiri adalah melalui suatu pengalaman, dan ini adalah satu kasih karunia itu sendiri, dan khususnya pada hari ini satu bagian yang dibicarakan juga mengenai kita mengalami kasih karunia
demi kasih karunia melalui beberapa perkara di dalam kehidupan kita. Beberapa di antaranya mungkin dalam wujud penderitaan ya. Saya jadi teringat mengenai bagaimana bahwa ini identik dengan seperti perkara tanpa hukum Taurat ya. Kita tidak mengenal dosa ya. Dan adanya hukum Taurat kita jadi mengenal dosa. Juga kita bisa tahu apa itu dingin kalau kita tahu apa itu panas. Sebaliknya ya. Demikian juga di dalam hal kasih karunia ya. Ketika kita mengalami begitu banyak perkara atau permasalahan ya, kita lebih bisa dibawa masuk ke dalam pengalaman daripada kasih karunia itu sendiri ya. Karena itu kita juga bisa melihat dalam perkara ini ketika Paulus mengeluh ya bahwa di dalam dirinya ada pekerjaan musuh ya, Satan ya, dalam dagingnya ya, menjadi duri dalam dagingnya ya, dan memohon pada Tuhan sampai 3 kali untuk supaya bisa terlepas dari perkara ini. Tapi kalau kita lihat Tuhan tidak mengangkatnya ya, malah membiarkannya sampai akhir hayat. Dan melalui duri inilah sesungguhnya kasih karunia dari Tuhan itu yang memadai bisa kita nikmati, dan oleh Paulus juga pasti nikmati sepanjang hidupnya. Inilah yang saya dapatkan ya pada pagi hari. Amin, saudara. Silahkan saudara-saudari yang lain, masih bisa satu orang untuk berbagi kenikmatan. Amin. 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 Puji Tuhan ya. Saya menikmati pagi hari ini kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Terkadang juga Tuhan izinkan ya tadi seperti yang dikatakan, melalui penderitaan kita dapat mengalami kasih karunia Tuhan ya dalam berbagai aspek. Nah, kita hari ini ya Tuhan izinkan situasi kondisi ini melalui ini mengalami kasih karunia Tuhan ya. Dan juga di awal tadi kita belajar untuk menghargai saudara-saudari karena ini adalah bencana yang mulia, sehingga kita tidak lagi sombong, tidak lagi angkuh, tapi boleh mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Puji Tuhan, itu yang saya nikmati pagi ini. Amin. Amin, saudari. Masih ada? Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, saya sangat menikmati ya berita hari ini tentang kasih karunia lewat penderitaan. Karena ini kita semua punya pengalaman ya terhadap penderitaan. Lewat penderitaan ini Allah menambahkan kasih karunia demi kasih karunia. Jadi semakin banyak situasi atau penderitaan yang kita alami, kasih karunia Allah semakin bertambah-tambah atau berlimpah di dalam kehidupan kita. Puji syukur saudara-saudari, saya melalui pengalaman ini, penderitaan inilah yang membawa saya ke dalam hidup gereja hari ini. Karena waktu saya mengalami begitu banyak penderitaan, saya merasa saya tidak mampu memikul sendiri. Tapi saya bersyukur lewat penderitaan ini
dalam hidup gereja lah saya menikmati kasih karunia demi kasih karunia ini semakin ditambah-tambahkan dalam kehidupan saya. Sebab ada saudara-saudari yang menopang setiap situasi yang saya alami. Karena saya merasa waktu itu saya tidak mampu memikul penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Tapi lewat penderitaan ini saya dibawa dalam hidup gereja, sehingga sampai hari ini saya merasa saya dikuatkan terus di dalam kasih karunia ini, sehingga situasi apapun, karena saya sudah mengalaminya, situasi apapun dalam hidup gereja tidak membuat saya merasa keluar atau meninggalkan hidup gereja ini. Tetapi saya semakin merasa bersuka cita ya, karena ada saudara-saudari tadi dikatakan hidup gereja itu indah ya, seperti pameran di dalam kehidupan kita, orang yang sudah ditanggulangi oleh Tuhan. Dan kalau kita melewati pengalaman ini, kita sungguh-sungguh diperkuat oleh Tuhan, karena ini merupakan pengalaman kita, bukan lagi teori, bukan lagi kita baru memasukinya, tetapi kita sudah melewati pengalaman demi pengalaman, sehingga hidup gereja kita ini betul-betul diperkuat. Ya, saya tidak peduli 1-2 orang di dalam hidup gereja, saya semakin diperkuat oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan ya, pameran Tuhan di dalam hidup gereja, hingga hidup gereja itu betul-betul dirasakan indah. Seperti ada pujiannya dikatakan, hidup gereja indah, rayakan kasih karunia, Allah beri dirinya sendiri, kasih karunia bersertaku, karena ku hidup gereja padanya. Oh, puji Tuhan saudara-saudara, itulah pengalaman saya dalam hidup gereja. Kiranya Tuhan merahmati kita semua. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menikmati penyegaran pagi pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Silakan saudara-saudari yang mau berdoa. Amin, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu dan anugerah yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu menghormati dan mengasihi satu sama lain, terutama bagi mereka yang lemah di antara kami. Kami berdoa Tuhan agar setiap penderitaan yang kami hadapi dapat membawa kami lebih dekat kepadamu. Supaya pengalaman kami, Bapak, kiranya gereja indah dan terhormat di hadapan. Bimbing kami ya Bapak untuk selalu rendah hati, bergantung kepada segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Saudari-saudari, Tuhan Yesus kasih. Puji Tuhan. Saudara-saudari. Amin. Amin.